Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rekan-rekan sekalian yang kami hormati, para supporter masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang berbahagia tentunya pada kesempatan sore hari ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan atas nama manajemen Persibo Bojonegoro, saya dan Mbak Sandi pada kesempatan kali ini untuk meluruskan berbagai dinamika yang berkembang terkait dengan posisi dan status Persibo Bojonegoro. Tentu kita juga harus memiliki sebuah frame yang sama, sebuah pemikiran yang sama terkait dengan status Persibo, bahwa Persibo ini merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang tentunya membidangi kaitan dengan sepak bola, bahwa Persibo ini asal muasalnya adalah sebuah klub sepak bola sebagai ajang sebuah pembinaan maupun prestasi maupun ke tingkat profesional yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, tentu melalui induk organisasi yaitu ASKAP PSSI Bojonegoro. Itu asal muasalnya bahwa posisi Persibo ini merupakan cikal bakal dari sebuah representasi dari cabang olahraga sepak bola di pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan beberapa hal status tentunya, bahwa kemudian seiring dinamika berjalan, Persibo kemudian berlaga di ajang profesional, maka sudah barang tentu harus membentuk PT atau badan hukum sebagai sebuah legalitas untuk mengikuti kompetisi. Jadi harus dibedakan secara seksama bahwa posisi PT ini bukan sebuah perusahaan yang orientasinya kepada profit, pada sebuah keuntungan, tetapi sebagai sebuah badan hukum yang kemudian digunakan sebagai ajang untuk legalitas mendaftar di kompetisi PSSI. Jadi wajar jika kemudian hari ini ada berbagai dinamika dan wacana Persibo akan dikelola oleh Pemkab, oleh ASKAP dan lain-lain. Yang kedua, tentu kami jajaran manajemen dulu mendapatkan tugas. Jadi Persibo ini bukan milik sebuah pribadi, PT perseorangan, bukan, tapi kami mendapatkan tugas dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada saat itu untuk mengelola Persibo dan mencabut sanksi Persibo dari PSSI yang 5 tahun itu tidak bisa tampil di ajang PSSI. Jadi dulu kita ditunjuk oleh pemerintah kabupaten, ditugaskan oleh pemerintah kabupaten untuk mengelola Persibo sekaligus untuk mencabut sanksi. Dulu diadakan undangan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, diinisiasi yang dilakukan oleh Bupati pada saat itu dengan menghadirkan seluruh Forpimda, stakeholder kaitan dengan olahraga termasuk sepak bola, mulai KONI, kemudian ASKAP, kemudian supporter, kemudian Forpimda, Kapolres, Dandim, kemudian Sekda dan lain sebagainya, semuanya dihadirkan pada waktu itu dan diadakan sebuah musyawarah bagaimana kemudian ke depan Persibo bisa lolos dicabut sanksinya dari PSSI sehingga bisa ikut serta di kompetisi PSSI. Kemudian kita bentuk PT karena PT ini sebuah legalitas badan hukum untuk keikutsertaan sekaligus untuk mengurus pencabutan sanksi pada waktu itu, sehingga kemudian dibentuklah PT. Ini merupakan rangkaian dari awal sehingga kita perlu meluruskan, kita perlu menjelaskan bahwa pola pikir kita sama, bahwa Persibo Bojonegoro adalah milik seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro, yang tentu ranah publik ini menjadi tanggung jawab kita bersama-sama termasuk pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Setelah penugasan yang diberikan kepada kami dari pemerintah kabupaten untuk mencabut sanksi Persibo, akhirnya kami berjuang bersama-sama manajemen, pada supporter juga berjuang, akhirnya sanksinya bisa dicabut. Hingga kemudian terus bergulir bahwa posisi Persibo memang disepakati pada waktu itu sebagai klub profesional, klubnya yang profesional, yang tetapi liganya masih liga amatir di Liga 3. Tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kemudian membangun Persibo ke depan. Kemudian terkait dengan banyak pihak yang pertanyakan bahwa selama 3 musim Persibo manajemen itu asal-asalan, saya pikir tidak. Asal-asalan bagaimana? Kurang loyalitas bagaimana manajemen terhadap Persibo Bojonegoro? Pertama tentu kita ingat betul bahwa posisi Persibo itu sama sekali tidak dibiayai oleh APBD.
sama sekali tidak ada sponsorship yang masuk di Persibo Bojonegoro, sehingga tentu pembiayaan hanya menggantungkan pada tiket supporter, kemudian juga dari iuran dana pribadi dari manajemen tentunya. Ini berlangsung selama 3 musim. Kita dalam melakukan pembentukan tim dulu itu juga selalu sebelum kita mempublish seleksi pemain, kita sudah melakukan tim investigasi untuk memburu pemain dan lain-lain. Itu sudah kita lakukan panjang, sehingga upaya-upaya 3 tahun terakhir bagaimana dikatakan kita tidak serius ketika pasca rekrutmen pemain itu, pemain dari Liga 1 kita hadirkan, pemain dari Papua kita hadirkan, pemain dari luar kita hadirkan, semuanya tentu sebagai bukti keseriusan kami. Soal kemudian belum lolos, belum berhasil dan lain sebagainya, ini hanya soal nasib saja sebenarnya dari upaya keras yang sudah kita lakukan selama ini. Bagaimana kita tidak loyal ketika setiap musim kita merogoh kocek kantong pribadi untuk melakukan pembiayaan terhadap Persibo. Saya pikir ini bukan asal-asalan kita melakukan pengelolaan pada Persibo. Memang nasib yang belum beruntung untuk kemudian bisa membawa Persibo lolos di Liga 2. Kemudian terkait dengan dinamika terakhir atau yang akhir-akhir ini berjalan, bahwa manajemen angkat tangan, manajemen menyerah, manajemen lempar handuk. Ini perlu kita luruskan pemikiran ini, bahwa tidak ada manajemen menyerah kemudian lempar handuk kemudian angkat tangan. Justru hari ini manajemen sedang berjuang keras, sedang berupaya keras untuk mempertahankan eksistensi Persibo, untuk menyelamatkan Persibo dan untuk agar Persibo ini tetap berjalan dan menggapai cita-cita bersama untuk lolos di Liga 2 dan seterusnya. Ini sedang melakukan upaya keras, bukan kita melempar handuk, bukan kita menyerah, tidak. Karena dari awal sudah saya sampaikan bahwa Persibo ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya mari kita duduk bersama-sama, mari kita cari solusi pemikiran bersama-sama. Jangan kemudian manajemen ini disudutkan bahwa posisi Persibo ini sekarang diserahkan oleh ASKAP, oleh Pemka. Bukan begitu. Organisasi yang menjadi ranah publik tentu menjadi kewajiban kita bersama, termasuk pemerintah Kabupaten Bojonegoro, untuk membantu melakukan pengelolaan terhadap Persibo. Bahwa berkembang di luar bahwa Persibo ini akan dijual oleh manajemen, akan diserahkan kepada pihak ketiga, akan diserahkan kepada ASKAP, manajemen minta kompensasi, itu tidak betul. Bahwa tanpa syarat, manajemen hanya menetapkan satu syarat, bahwa pengelolaan nantinya itu betul-betul serius, betul-betul kompeten untuk membawa Persibo ke arah yang lebih bagus lagi. Syaratnya hanya itu. Jadi tidak ada kemudian manajemen itu tidak mau melepas Persibo karena minta ganti rugi dan lain sebagainya, itu tidak ada. Jadi hal-hal seperti itu mohon untuk kemudian diluruskan, bahwa kemudian sekarang itu hendak diserahkan itu karena komunikasi akhir kita kepada seluruh stakeholder, kepada seluruh masyarakat, bahwa kemudian menghendaki agar Persibo ini bangkit kembali dengan pengelolaan yang lebih bagus kembali. Tentu kita upaya dengan meminta pertimbangan dan menyerahkan ini kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang notabene merupakan bapak dari seluruh organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya terkait dengan misalkan ada wacana Persibo sebagai alat politik. Jadi kita itu mengolah Persibo itu hanya sebagai alat politik, kepentingan kampanye kita, kepentingan politik kita, itu kita tegaskan itu tidak benar. Buat apa kita susah-susah menggunakan Persibo sebagai alat politik? Saya dan Mbak Sali ini sebelum mengelola Persibo itu juga sudah menjadi pejabat publik, sudah menjadi anggota DPRD. Artinya justru pada saat kita menjadi anggota DPRD itulah kemudian kita menangani Persibo, karena ini representasi aspirasi dari masyarakat yang coba kita upayakan untuk kemudian mendapatkan perhatian dan pengelolaan yang lebih bagus lagi. Jadi sebelum kita mengelola Persibo kita sudah menjadi pejabat publik, sudah menjadi anggota DPRD. Jadi tidak benar kalau Persibo ini kemudian dijadikan sebagai alat untuk kepentingan politik, itu sama sekali tidak benar. Justru kita itu mengelola Persibo selama ini mendapatkan dampak-dampak yang negatif dari sisi politik kalau seandainya kita ngomong kalau Persibo ini digunakan sebagai alat politik. Kemudian yang selanjutnya terkait tanggung jawab Persibo. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Persibo ini dari awal ini kan merupakan cikal bakal dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang kemudian melalui organisasi induk
PSSI Askap Bojonegoro mendirikan Persibo sebagai ajang pembinaan maupun ajang prestasi bagi olahraga sepak bola. Lah itu cikal bakal dari awal. Tentu semuanya akan bertanggung jawab. Siapapun bupatinya, siapapun kepala dinporanya, siapapun kepala ketua koninya, siapapun ketua askapnya, pasti juga akan berurusan dengan Persibo. Karena Persibo ini bukan institusi pribadi, bukan usaha pribadi atau bukan kepemilikan pribadi, tapi cikal bakalnya ada kepemilikan dari seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang waktu itu memang didirikan oleh pemerintah kabupaten. Jadi siapapun bupatinya, siapapun ketua koninya, siapapun ketua askapnya, ya pasti akan berurusan dengan Persibo karena mereka yang memiliki tanggung jawab terkait dengan itu, kalau dari sisi moral maupun dari sisi awal sejarah berdirinya Persibo Bojonegoro. Kemudian yang selanjutnya, langkah-langkah apa yang sudah diambil? Kita sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kita sudah melakukan komunikasi dengan KONI, dengan ASKAP, dengan Dinpora, untuk kemudian difasilitasi bersama-sama pemerintah kabupaten mencari solusi terkait dengan posisi Persibo. Bahwa oke, kita serahkan kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini ASKAP. Asumsi kita bagaimana bahwa ASKAP ini kan merupakan induk organisasi sepak bola di Kabupaten Bojonegoro. Tentu ini kaitan sepak bola kan larinya ke ASKAP. Soal kemudian disposisinya pemerintah kabupaten nanti ke Dinpora, ke KONI atau ke yang lain, ya itu nanti soal kebijakan saya pikir. Yang penting ini tanggung jawab kita bersama-sama memang harus diselesaikan secara bersama-sama. Kita sudah lakukan komunikasi bahwa kenapa kita mengambil posisi Persibo ini sementara harus amatir dulu. Jangan dipaksa untuk profesional, wong liganya juga amatir. Tentu kalau Persibo dalam posisi yang amatir, harapan kita APBD bisa masuk. Taruhlah kalau kemudian APBD tidak bisa masuk karena berbagai hal, waktu dan lain sebagainya, kan juga masih ada CSR, kemudian masih ada sponsor dan lain-lain, itu kan masih bisa masuk kalau ranahnya ranah amatir. Tetapi kalau PT tentu jangankan APBD, CSR pun juga tidak bisa masuk karena dianggap representasi kepemilikan perorangan individual. Ini yang harus kemudian kita pahami bersama-sama. Jadi jangan kemudian kita melempar terus menyerahkan kepada ASKAP, nanti ASKAP ini pengelolaannya nanti hanya sekedar formalitas menyerap anggaran dan agar Persibo bisa berjalan normatif, itu tidak begitu. Jadi betul-betul kita pengen menjamin bahwa posisi Persibo itu betul-betul terdanai dengan baik dan bisa dilakukan target-target memenuhi harapan dari masyarakat bersama-sama. Kemudian untuk langkah ke depan, nah kita tunggu. Hari-hari ini kita sedang melakukan komunikasi. Kemudian PT juga sudah kita kaji di notaris, termasuk untuk dibubarkan atau kemudian nanti diganti manajemen yang baru. Kita masih menunggu kesepakatan akhir dengan pemerintah kabupaten. Ada dua opsi sebenarnya yang kemarin sudah kita bahas dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Yang pertama adalah mengembalikan posisi Persibo di ranah amatir, tentu ke ASKAP atau ke KONI atau ke Dinpora, itu nanti tergantung dari bupati atau pemerintah kabupaten didisposisikan kemana kalau memang menghendaki itu. Dengan harapan CSR bisa masuk, APBD bisa masuk, kemudian sponsor juga bisa lebih mudah karena ini merepresentasikan daerah, tentu akan lebih mudah untuk mendapatkan anggaran untuk keberlangsungannya Persibo. Kemudian opsi yang kedua, bisa juga kemudian pemerintah kabupaten bersama kita semuanya menyepakati Persibo ini kemudian tetap PT diganti manajemen, kemudian diserahkan kepada manajemen yang lebih profesional dengan berbagai simulasi-simulasi yang tentunya bisa langsung mendapatkan pendanaan yang baik, perawatan yang baik bagi Persibo Bojonegoro. Ini kita tunggu hari-hari ini. Sementara Persibo sudah kita daftarkan kemarin di Liga 3 karena memang syarat pendaftaran macam-macam. Untuk tahap awal kemarin kita masih menggunakan badan hukum manajemen yang lama. Kita sudah komunikasi dengan ASPROP sehingga ketika nanti di tengah jalan ini ada perubahan kaitan dengan status posisi Persibo dikelola ASKAP ataupun kemudian pihak lain, tentu kita bisa melakukan perubahan itu. Tetapi secara umum Persibo sudah mendaftar di ASKAP, di ASPROP untuk keikutsertaan di Liga 3 pada tahun 2020.
Yang terakhir kami mohon berharap tentu berpesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro, terutama pecinta bola, terutama kalangan supporter, kita cukup mengapresiasi terkait dengan hal-hal yang disampaikan oleh supporter selama ini, baik melalui medsos, baik melalui manapun, baik kritikan, baik bully, macam-macam, tidak ada masalah sepanjang itu dilakukan dengan konteks-konteks pola pikir ingin memajukan Persibo Bojonegoro. Kita sangat mengapresiasi, tapi pesan kita yang lain tentu supporter pecinta bola jangan hanya ramai di medsos saja, tetapi tunjukkan bahwa ketika ramai di medsos itu juga ramai di stadion. Jangan hanya ramai di medsos tetapi sepi di stadion. Lah ini kan juga harus harus seimbang dengan itu. Saya pikir demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan meluruskan kaitan dengan posisi dinamika Persibo pada akhir-akhir ini. Jadi kami tegaskan bahwa kami manajemen sangat berkomitmen untuk kemudian membawa Persibo kepada hal yang lebih baik lagi, untuk mencapai target prestasi yang lebih baik lagi. Tentu dinamika saat ini, penyerahan kepada ASKA, kepada Pemkab macam-macam yang sekarang juga masih menunggu titik akhir ini, itu juga merupakan bagian dari komitmen kita untuk memastikan bahwa ke depan posisi Persibo akan baik kembali dan kemudian akan mencapai target kembali. Saya pikir demikian. Nanti akan kita sampaikan lagi beberapa hal terkait perkembangan terbaru dan terakhir posisi keberlangsungan Persibo Bojonegoro. Saya pikir demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.